Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Mahmudah, NIM E 2019-1140 dari Prodi Perbankan Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan kembali menanggapi video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MII, yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah atau Ekonomi Dua Sektor. Ekonomi ada tiga: ekonomi dua sektor, ekonomi tiga sektor, dan ekonomi empat sektor. Ekonomi dua sektor adalah ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ekonomi tiga sektor, ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Dan ekonomi empat sektor, ekonomi terbuka. Kali ini saya akan mereview ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Ekonomi ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Diagram alur perekonomian dua sektor terdiri dari rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen, dan pasar barang dan jasa, serta pasar produksi. Mendapatkan harga atau barang. Jika rumah tangga produsen menjual barang ke rumah tangga konsumen, maka akan mendapatkan imbalan berupa uang maupun upah sewa menyewa. Dan pendapatan ekonomi dua sektor. 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang memiliki rumah tangga. 2. Memberi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. 3. Ditabung dalam institusi-institusi keuangan, dan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan diinvestasikan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Kecondongan mengonsumsi, yaitu kecondongan mengonsumsi marginal MPC sama dengan delta C P atau delta YD. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata APC sama dengan C atau YD. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsinya adalah C sama dengan A plus BY atau C sama dengan A plus BYD, di mana A sama dengan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0 dan B sama dengan MPC. Selanjutnya, fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan yaitu S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. S sama dengan min A plus 1 min B kali YD. Selanjutnya, investasi dan fungsi investasi. Investasi sering dikenal dengan penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia di perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk pembelian barang modal, pergantian barang-barang modal yang telah dideprekasikan, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain, serta pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Selanjutnya, faktor penentu investasi. 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi dan masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, fungsi investasi. Fungsi investasi yaitu menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi ada dua, yaitu fungsi investasi otonomi dan fungsi investasi terpengaruh. Yang terakhir yaitu keseimbangan perekonomian negara. Ada dua faktor keseimbangan apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yaitu Y sama dengan C plus I. 2. Investasi sama dengan tabungan, 1 sama dengan S. Menurut saya, video yang dikirimkan oleh Bapak Wadud sudah cukup jelas karena dapat dipahami dengan mudah. Demikian
tanggapan dan review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.